Sama. Mungkin nggak CCTV barang ya. Boleh jadi. Sah, satu bulan lah. Kok saya net fotonya. Ngerapo. Action. Lantin. Jadi sing syuting iki. Ora ketok. Iya. Cukup belum HP ini? Oh ya. Oh ya satu? Tidak usah. Mas, mundur sedikit. Mas, menurut jenengan bagaimana dengan digitalisasi di Desa Sepakung ini, Mas? Ini Mas, kami sangat antusias ya Mas, karena apa ya? Nah, dulu itu daerah kami itu kan memang apa untuk jaringan seluler kan nggak ada, apalagi kami kan sebagai warga yang zamannya itu zaman apa ya internet gitu lah Mas, apa-apa butuhnya sedikit internet. Kalau dulu kami ya sering nyari-nyari itu sampai ke bukit-bukit yang tinggi itu loh Mas. Sekarang agak lebih mudah dan dipermudah. Perbedaannya sebelum dan setelah ada desa digital di Sepakung gimana? Kalau kami dari pemuda itu kan rata-rata kami itu mengeluhnya masalah informasi dari luar Mas, pekerjaan lah, entah ya paling penting itu pekerjaan. Kalau sekarang ya informasinya lebih mudah gitu Mas, apalagi kami mencari kerja. Video ini tidak terbatas. Tapi aku sama si Marvel. Ikan cupang kesalak batu. I love you sayangku. Agak naik sedikit, Pak.
dari desa Blangspot menjadi desa berbasis digital itu seperti apa Pak di Sepakung ini Pak? Ya, alasannya pertama adalah tuntutan zaman atau tuntutan era, dan juga keluhan masyarakat tentang sinyal seluler yang tidak ada di sini, karena daerah Sepakung termasuk daerah yang blind spot seperti itu, dan juga tuntutan pekerjaan dan juga untuk pengembangan ekonomi semua kan harus internet, harus digital seperti itu. Awalnya seperti itu. Upayanya untuk dari desa menjadi desa digital seperti apa dan kendala atau tantangan yang dihadapi bagaimana Pak? Ya, tentang tantangan, kendala ataupun yang kita laksanakan, pertama kali kita ke beberapa provider seluler yang ada untuk menguatkan jaringan yang ke arah Sepakung, namun itu tidak ada hasil. Setelah itu kita komunikasi atau konsultasi beberapa teman juga, terus kita menemukan suatu solusi, yaitu dengan wifi. Terus dengan wifi tersebut wifi mau bagaimana, siapa yang ngelola, terus akhirnya kita bumdes kita tunjuk untuk mengelola wifi. Kita beri modal dari dana desa untuk membeli perangkat, mendirikan tower-tower kecil di masing-masing dusun. Setelah itu dari 2017, alhamdulillah 2018 itu sudah bisa terpancarkan wifi melalui bumdes, yang mengelola bumdes. Terus masyarakat sangat senang hal tersebut. Sangat senang ada internet di Sepakung, yang mana dulu pertama yaitu kita poskan pertama di balai desa, terus di dusun-dusun adalah tempat-tempat yang strategis. Itu awalnya. Setelah itu kita akhir ini sudah menjangkau ke seluruh RW RT, dan hampir 90% di Sepakung setiap rumah sekarang sudah terakses wifi semuanya. Pak, perbedaan sebelum dan sesudah ada akses internet di Sepakung untuk kehidupan di warga seperti apa itu Pak? Untuk kehidupan warga, perbedaan sebelum dan setelah digital itu sangat beda jauh. Yang pertama adalah di perkantoran, di pelayanan kantor desa. Itu dulu kan semuanya manual, semuanya harus manual. Maka setelah ada internet, kita bisa mempercepat pelayanan dan juga komunikasi, hal-hal pelayanan ke masyarakat semakin bisa cepat. Terus dulu kita juga sebelum pemerintah kabupaten meluncurkan aplikasi untuk pelayanan, kita sudah mendahului. Dulu kita membuat aplikasi Pam Desa khusus untuk desa Sepakung, pelayanan desa Sepakung. Namun sekarang setelah ada fasilitasi aplikasi dari pemerintah kabupaten, maka kita sekarang menggunakan itu. Dan juga di masyarakat itu sekarang setelah adanya internet, komunikasi dengan keluarga yang jauh di luar kota ataupun di luar pulau, bahkan di luar negeri, sekarang semuanya menjadi mudah. Berkabar kesehatan dan lainnya dengan warga yang jauh juga lebih mudah. Terus yang kedua kali yaitu tentang ekonomi, pergerakan ekonomi. Yang dulunya menjual sayur ataupun menjual, ada di sini kan ada yang ternak lebah, ada kegiatan anak orang yang pada usaha makanan ringan, itu sekarang kan sudah via internet. Ada kopi dan lain-lain sekarang sudah ada di all shop. Dan juga pada sayur pun dulu kan harus bawa ke pasar dulu baru tahu harganya. Sekarang sebelum ke pasar sudah tahu harganya berapa itu sudah tahu lebih dulu. Setelah itu masyarakat bisa tahu perkembangan di tempat lain. Karena kalau zaman dulu kan jendela dunia itu kan melalui buku, tapi sekarang jendela dunia itu melalui internet. Pak, dari Pemkab ada perhatian nggak Pak terhadap program digitalisasi di Sepakung ini Pak? Dari pemerintah kabupaten yaitu perhatian kepada kita adalah pelatihan tentang digitalisasi kepada
warga masyarakat yang mempunyai usaha UMKM ataupun yang di pemerintahan juga staf-staf kami dilatih oleh pemerintah kabupaten, dan juga kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk digitalisasi ini. Setiap ada kegiatan-kegiatan dari perguruan tinggi kita arahkan ke sekolahan, ke sekolahan SD dan MTS dan juga warga untuk berlatih mengubah pola pikir dari konvensional menjadi digitalisasi seperti itu. Dulu desa Sepakung itu susah dijangkau oleh internet. Nah sekarang ini desa Sepakung meloncat lebih tinggi menjadi desa digital. Nah, ini salah satunya itu karena memang ya komitmen dari pemerintah desa. Jadi Pak Kades itu punya visi yang sangat tinggi terhadap desa digitalisasi. Kemudian dia juga merencanakan secara matang. Jadi perlunya digitalisasi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dia dengan kami ya, waktu itu kami survei, kita memberikan pelatihan-pelatihan pendampingan ya. Jadi termasuk webnya itu pertama kali mungkin dari Diskominfo ini hostingnya ada di kita, penyimpanan webnya. Kemudian juga ada semacam pelatihan ya, pelatihan TIK. Kebetulan di Kecamatan Banyu-Biru termasuk desa Sepakung ini adalah satu kecamatan yang kita jadikan pilot project untuk digitalisasi di tingkat desa, yaitu dengan penerapan e-office desa, termasuk PPID-nya, kemudian webnya. Ini kita dampingi agar mereka bisa memberikan nilai positif atau nilai tambah terhadap wisata yang ada di masing-masing desa, termasuk desa Sepakung. Jadi, kami sangat salut dengan desa Sepakung. Jadi dengan tantangan geografis yang ibaratnya di bawah Gunung Telomoyo, ternyata dia bisa. Nah, kalau tidak salah juga ada kerjasama dengan pihak lain. Waktu itu kalau tidak salah dengan Upgris ya. Jadi KKN yang ada di Sepakung itu kita berikan masukan untuk bisa memberikan akses internet ya, akses internet kepada desa Sepakung. Kami dari Kabupaten Semarang itu kita memberikan bantuan internet kalau tidak salah sekitar 50 desa ya, dari tahun 2022 sampai 2023 ini ada sekitar 50 desa yang kita berikan internet secara gratis selama 1 tahun. Lah setelah 1 tahun itu mereka kelola sendiri. Tetapi untuk desa Sepakung dia mandiri. Dia kerjasama dengan lintas sektor, dengan swasta, dengan perguruan tinggi untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di desanya. Sehingga dengan adanya jaringan infrastruktur teknologi informasi yang ada di desa Sepakung itu mereka bisa survive, bisa melompat lebih tinggi ya. Yaitu hebatnya teman-teman yang ada di desa Sepakung. Kami hanya istilahnya memberikan pelatihan-pelatihan ya, seperti pendampingan web, kemudian pengelolaan TIK, pengelolaan PPID, mungkin konten-konten yang memang harus diupload di digital wisatanya mereka. Itu kami hanya sebatas itu. Jadi dengan fasilitas yang mungkin ada di desa, mereka survive, mereka bisa menjadi desa yang mandiri, menjadi desa digital yang mungkin di Kabupaten Semarang dia baru pertama kali menjadi pionir, termasuk mungkin menurut saya di Jawa Tengah.
sehingga wisata yang ada di Desa Sepakung itu bisa lebih terkenal. Kopi Sepakung itu juga terkenal. Kemudian wisata Gumuk Rejo itu juga terkenal. Itu ada kaitannya dengan layanan digital yang dikelola oleh Desa Sepakung. Itu juga termasuk kerjasama dengan perangkat desa, dengan seluruh warga. Jadi kesadaran warga untuk bisa menciptakan tempat-tempat atau kantong-kantong digital ini merupakan sesuatu yang sangat positif yang menjadikan Desa Sepakung menjadi desa digital sampai saat ini. Mungkin itu.